produknya apa, dari manajer investasi investment apa, itu berbeda-beda. Jadi Commonwealth Bank masih terbatas seperti yang bisa dilihat. Itu pasar uang, lalu ini fixed income, produknya apa aja, itu juga ada di sini biayanya 0, sekian persen untuk transaksi, dan ini adalah nama bank kustodiannya. Seperti itu, nanti coba dieksplor lebih lanjut. Dengan senang hati saya akan mencoba menjawab semua pertanyaan yang ada. Untuk dari saya mungkin sekian, terima kasih. Kalau saya yakin masih banyak yang belum penasaran ya, ingin mengenal lebih jauh mengenai investasi terutama di reksadana ataupun pasar modal secara keseluruhan. Saya buka 3 pertanyaan. Kalau ada 1, 2, 3, oke. Sorry 1, 2, 3 sini ya kanan. Sorry Pak, belakang. Oke, pertama dengan Mas siapa? Asra. Asra, oke, silakan. Kebetulan saya ini bukan di staker gitu Pak Bugar ya. Saya sebenarnya sudah literate dengan tentang reksadana sudah dari beberapa tahun yang lalu, bahkan ketika kuliah gitu. Tapi sampai sekarang belum berani mencoba gitu. Karena saya bukan staker gitu. Hidup saya mau lurus-lurus aja gitu, nggak mau rugi gitu kan. Tapi nggak untung juga. Nah kebetulan kalau saya ada uang, saya lebih kepada yang properti yang katanya tidak pernah turun gitu kan. Properti itu kan selalu naik, belum aja kasusnya akan turun gitu. Jadi selama ini investasi yang saya lakukan lebih kepada properti terus gitu, karena saya nggak mau rugi gitu. Dan saya tertarik dengan ada satu namanya reksadana terproteksi gitu kan. Bisa dijelaskan lebih lanjut terproteksi itu apa? Apakah ada jaminan bahwa kalaupun rugi si nasabah tidak akan rugi lebih dari sekian persen atau seperti apa gitu yang terproteksi itu? Oke. Masih. Berikutnya. Sama main concern saya mengenai Pak Popang. Dengan bahasa apa nih? Koni. Begini Pak Popang. Setahu saya akhir ini Pak Popang sudah menambahkan RK. Ya. Jadi fungsinya bertambah untuk mengawasi lembaga keuangan. Sejauh yang saya tahu, Pak Popang saja without LK sudah repot banget. Begitu banyak perusahaan efek yang harus diawasi, yang harus diregulasi. Sekarang tambah LK lagi. Lembaga keuangan di Indonesia luar biasa banyak. Nah, menurut saya ini tambah burden untuk Pak Popang. Nah, bagaimana mensiasati itu? Sekarang juga banyak staf Pak Popang yang potensial lagi studi. Tapi gimana fungsi Pak Popang? Sudah ketambahan mengawasi lembaga keuangan yang begitu banyak dengan limited SDM. Oke, makasih Mbak Wani. Kedua ya. Kemudian indikator efektif apa yang clear yang membuat baku LK ini mengasih perusahaan efek terutama disclosure. Bagaimana saya bisa yakin? Apa bisa dipercaya semua financial reports yang dikeluarkan dalam perusahaan efek? Karena mislead and dishonest information. Terima kasih. That's true. Karena beliau tesisnya tentang disclosure. Dia punya data. Oke, yang ketiga. Iya. Saya mau nanya masalah kalau untuk pembelian reksadana sendiri ya. Misalkan kita tertarik dengan produk-produk dari PNM Syariah atau misalkan dari BNP Paribas seperti itu, apakah itu berarti kita harus ke masing-masing BNP Paribas sendiri atau kita ke PNM atau kita ke Schroder atau kita ada satu agen sendiri yang dia bisa jadi kayak intermediate pemarket ya, semua iya, apa aja pemarket semuanya bisa gitu. Itu aja dan Oke, langsung mungkin yang bertanya pertama langsung ke kedua dulu, ketiga baru nanti pertanyaan berat dari Mbak Koni terakhir. Banyak sebenarnya. Terima kasih Pak Ian. Supermarket reksadana adalah bank. Terus ini supermarketnya Commonwealth Bank Indonesia. Persediaannya apa ya ini? Tinggal nanti cari misalnya tertarik PNM, buka website PNM, lalu lihat agen penjualnya bank apa aja. Lalu bisa langsung datang ke bank-bank tersebut. Bank Mandiri, itu pun banyak, BCA, banyak pilihannya. Mereka itu outlet, mereka adalah supermarket reksadana. Sorry sedikit ada tambahan lagi. Karena pengalaman saya yang terakhir adalah ketika saya coba ke Bank Syariah Mandiri, mereka punya produk reksadana juga. Cuman yang saya cukup heran, yang nggak tahu apakah ini wajar atau enggak. Kalau di Bank Syariah Mandiri, ketika kita mau membeli reksadana, itu kita kayak harus beli termnya setahun.
dalam waktu setahun baru kita bisa jual lagi reksadana kita. Jadi kayak harus Ada waiting periodnya. iya ada waiting period seperti itu. Baru kita bisa menjual lagi atau kita bisa trading atau perdagangkan seperti itu. Itu pertanyaan bagus sekali, itu terkait dengan pertanyaan yang pertama, Kang Denny. Jadi yang tadi saya bilang reksadana sangat liquid, anytime bisa dijual. Itu adalah reksadana konvensional. Kalau yang ada termnya itu kemungkinan besar curigation saya itu reksadana terproteksi. Terproteksi itu, kenapa judulnya terproteksi? Pahit-pahitnya, sejelek-jeleknya, uang yang Anda tanamkan, ya itu yang nanti akan Anda dapat pada saat periode itu berakhir. Itu sebetulnya secara mekanisme, uang Anda itu akan diputarkan di obligasi. Dan Anda diberikan moratorium tidak bisa menjual dalam periode itu. Dan juga pada saat periode pembeliannya pun itu seperti IPO. Jadi selama beberapa hari, ada iklan, reksadana terproteksi, ditawarkan, mau atau tidak. Jadi seperti itu. Pertanyaan bagus sekali. Terima kasih. Mungkin pertanyaan yang kedua. Mungkin tambahan sedikit boleh kali ya. Oh. Jadi kita juga harus bijak ngelihat ada juga agen penjual itu fee-nya itu beda-beda. Jadi kita selaku investor kecil dikatakan cuma 5 juta gitu, kalau biayanya 0,05 itu Bank Mandiri bisa nawar segitu, BCA bisa 0, lebih besar maksudnya gitu. Jadi kita juga harus lihat itu sebelum beli gitu loh, karena kita harus compare gitu. Katakan reksadana Manulife itu dijual Bank Mandiri, dijual BII, sekarang BII apa namanya ya, Maybank, CIMB, seperti itu harus dilihat mereka kenakan berapa biayanya. Seperti itu. Tadi juga udah Mas Figur jawab bahwa yang terprotek itu artinya karena kita memang nunggu imbal hasilnya dari Sun yang memang jatuh temponya mungkin setahun, sehingga itu kita nggak bisa redemption pada waktu tertentu. Betul sekali. Jadi fee bisa berbeda walaupun produknya sama. Contoh untuk produk balance fund yang paling atas itu Schroder Dana Prestasi. Dia dijual lewat Commonwealth sekian fee-nya. Bisa jadi lewat bank lain-lain. Yang saya tahu dari Commonwealth Bank ini misalnya secara langsung ada fee-nya. Coba kalau lewat online, fee-nya bisa di-waive. Ya, seperti itu lah. Jadi kebijakannya lain-lain. Terima kasih Bang Yudi. Pertanyaan yang kedua di skip, langsung ke pertanyaan keempat nggak? Pemula bahasa yang jawab harusnya. Iya nih, Pak Anwar bisa dipanggil. Ya mungkin isu pertama mengenai resources tadi ya, bagaimana Bapak Pom bisa handle begitu banyak lembaga keuangan yang tadinya hanya lembaga keuangan di pasar modal aja sudah segitu banyaknya, kemudian ditambah dengan lembaga-lembaga keuangan non perbankan lainnya gitu. Pada dasarnya Bapepam dan LK itu tadinya terpisah, jadi masing-masing itu menangani institusi yang berbeda-beda. Bapepam menangani pasar modal, ada dulu namanya DJLK, Lembaga Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan. Di sana menangani asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan. Nah, dalam perkembangannya kedua institusi ini di-merge, sehingga sebenarnya resources yang sekarang ada di Bapepam itu berasal dari kedua institusi ini. Expertise-nya juga terpisah. Artinya sebenarnya dari sisi burden itu masih manageable karena orang-orang yang menangani itu orang-orang yang sama, resources yang digunakan untuk menangani juga resources yang sama, institusi yang terlibat juga sama, tetapi yang berbeda adalah ketika itu sudah menjadi satu institusi, koordinasi dan pengawasannya diharapkan akan semakin baik karena dia dalam satu institusi. Nah, di bawah koordinasi satu ketua misalnya, kalau ada kasus yang terkait dengan beberapa pihak di lintas sektor, maka akan dengan lebih mudah kasus-kasus seperti itu diselesaikan. Jadi contoh misalnya ada kasus asuransi yang menanamkan menginvestasikan dananya mungkin di reksadana. Nah, itu kejadian kasus seperti itu, dan dengan adanya Bapepam LK, maka hal seperti itu akan lebih efisien dalam proses penyelesaiannya. Itu dilihat dari sisi bagaimana, apakah menjadi repot atau seperti apa, seharusnya sih secara teori dan kenyataannya nggak seperti itu. Kemudian terkait dengan disclosure, kalau disclosure memang kita ada ketentuan yang cukup jelas ya, cukup rigid.
baik itu terkait dengan laporan keuangan, dengan informasi material, dengan tentuan kepentingan dan seluruh kegiatan atau corporate action yang melibatkan perusahaan tercatat itu semuanya diatur gitu. Namun pertanyaannya tadi, bagaimana Bapak memastikan bahwa disclosure itu memang sudah secara jujur gitu ya disampaikan oleh perusahaan-perusahaan atau emiten tersebut? Tentunya yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan monitoring. Jadi secara organisasi, di struktur organisasi kita itu sejak 2 tahun yang lalu, kita pisahkan di Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Efek itu tadinya, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan. Itu tadinya setiap unit yang ada di biro itu fungsinya sama. Jadi dibedakan berdasarkan sektornya, ada mungkin konsumsi, ada pertambangan, ada keuangan dan sebagainya. Tapi sekarang itu dibedakan. Ada unit yang khusus dia melakukan monitoring, ada unit yang khusus menangani emisi, ada unit yang khusus menangani corporate action. Nah, dengan pendekatan yang seperti ini, diharapkan ya paling nggak ada monitoring secara berkelanjutan. Karena kalau dulu itu, kalau misalnya lagi sibuk-sibuknya emisi, monitoring itu biasanya nggak pegang gitu. Nah, sekarang dengan pendekatan seperti ini, itu diharapkan ada upaya lah untuk ke arah sana ya. Dan memang seperti problem di mana aja, di institusi pengawas itu resources. Jadi biasanya kita akan melakukan risk-based monitoring. Jadi kalau kita menemukan sesuatu yang lebih risky, maka itulah yang akan kita pertama kali perhatikan atau prioritaskan. Nah, itu upaya-upaya yang sudah dilakukan, walaupun ya mungkin dari sisi efektivitas masih harus dilanjutkan, tetapi ada upaya ke arah sana. Mungkin ada, silakan menambahkan. Mungkin teman-teman yang memonitor perkembangan dunia pasar modal di Indonesia pun juga sudah mendengar ada kata-kata OJK tadi disebutkan oleh Bapak Gavin juga. Ini mana Bapak Pamito pada tanggal 31 Desember 2012 nanti akan menjadi almarhum. There will be no longer Bapak Pamelka, akan berubah menjadi OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Akan lebih repot lagi Bu kita, karena kita harus mengawasi perbankan. Kita bergabung dengan bagian dari pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Kita bergabung menjadi Otoritas Jasa Keuangan. Gitu. Sedikit menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Ida dan juga Bigger. Memang pengalaman kita tahun 2008 justru kita merasakan adanya sinergi dengan ada di satu atap gitu, Pak. Jadi ketika 2008, ketika pasar modal kita diguncang, kalau kita tidak melakukan sinergi, maka yang terjadi adalah harga saham kita jatuh. Kemudian lembaga keuangan kita seperti asuransi dan pensiun, itu dia harus mencatat kerugian yang besar, bisa insolven gitu. Nah, dengan ada satu atap, kita bisa melakukan kebijakan yang bisa membuat harga saham bisa tidak terlalu jauh jatuhnya. Di sisi lain juga kita memaintain supaya perusahaan-perusahaan seperti asuransi dan pensiun itu tidak perlu mencatat kerugian yang besar sehingga mereka tetap solvent. Dan itu kita sangat merasa sekali manfaatnya. Nah, untuk OJK memang kalau kita lihat tren yang terjadi di Indonesia, skandal-skandal yang terjadi dalam ini seperti misalnya skandal bank global atau skandal bank Century terjadi karena pihak-pihak yang bermain di pasar itu memanfaatkan adanya celah pengawasan. Nah, hal ini dia memainkan celah pengawasan antara bank dengan di pasar modal, sehingga akhirnya timbullah suatu policy dari government untuk menyatukan dalam satu atap sehingga pengawasannya bisa terkoordinir dan bisa bersinergi secara lebih baik. Itu sementara sebetulnya ini rombongan Bapak Pamgemari ini dengan ke Australia dan Bu Nur Haida dan Pak Mula Basha dan lain itu dalam rangka untuk pendirian OJK kita, karena kita salah satu acuan yang kita lihat adalah